Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang karim, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga duduknya kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita baca satu surah Fatihah khususan li mu'allifi hadzal kitab al-allamah Syaikhul Islam Al-Hadrami wa biniyatul kutub wal ulama wa rasul sallallahu alaihi wasallam bismi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah sekali lagi kita niatkan untuk anak, cucu dan keturunan kita. Semoga Allah berikan anak, cucu, mantu, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, biar pada selamat hidupnya dunia akhirat, biar bahagia hidupnya dunia dan akhirat, dijauhkan daripada bala musibah dan fitnah, bala musibah fitnah dirubah dibalik menjadi kebaikan-kebaikan buat mereka. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Asbabut tayammumi salasatun. Bermula segala bab tayammum itu 3. Jadi insyaallah 2 kali kita fikir. Nanti selingannya kitab Wasiyatul Mustafa Imam Ali Karamallahu wajhah yang ditulis oleh seorang ulama cukup mutafannin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya, mudah-mudahan dengan baca kitab itu bisa lebih memperhalus hati kita sehingga kita nanti bisa beribadah jadi nikmat gitu. Jadi beramal, benar beramal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, benar-benar seperti itu. Asbabut tayammumi salasatun. Bermula segala sebab tayamum itu 3. Hal ini yang dibolehkan 3 perkara ini untuk kita melakukan tayammum sebagai pengganti daripada berwudu ataupun nanti juga mandi. Faqdul ma'i. Pertama, ketiadaan air. Ketiadaan air ini bisa hakiki, bisa juga majas. Ada tapi seperti tiada. Kalau nggak ada air, benar-benar yang nggak ada secara zahirnya. Tapi boleh jadi ada air, tapi seakan-akan tidak ada air. Artinya kita nggak boleh pakai air itu. Misalnya sakit yang kalau kita pakai air semakin menjadi parah sakit kita, maka sekalipun ada air, maka kita dibolehkan untuk tidak menggunakan air itu dan bertayamum. Atau ada air Pak,
Ini yang ada tapi seperti tiada gitu, atau ada cuman menuju tempat air itu beresiko tinggi. Misalnya kita lagi ada di perhutanan yang camping dan sebagainya, ada air tapi air itu banyak binatang buasnya seperti misalnya ular dan sebagainya. Kalau kita ke situ, potensi kita akan mendapatkan madarat dari binatang itu maka tinggi. Itu boleh tuh kita bertayamum. Jadi dianggap tidak ada air. Dengan catatan air itu cuma di situ doang. Ini potensinya tinggi sekali. Potensi bahayanya tinggi sekali. Atau memang benar-benar nggak ada air. Tapi kayak gimana nih jaraknya? Nggak bisa. Misalnya kita di satu tempat, pas kebetulan di daerah gurun, tiba-tiba mau wudu nggak ada, cuma tolah toleh kita tayamum, nggak sah tayamum. Ada kaifiahnya mengatakan air itu nggak ada, air itu tidak ada tata caranya, ada ukurannya. Pertama, nggak boleh kita menduga. Ini kita baru di satu tempat, katakanlah misalnya ini waktu umroh gitu. Tiba-tiba mobil kita rusak dan sebagainya, nggak ada air lagi. Kita di situ, di mobil nggak ada sebagainya. Nggak boleh kita menyangka ini kayaknya di sini pasti nggak ada, nggak boleh. Harus ada zon lemah, namanya waham. Kalau yang tinggi zon itu adalah praduga kuat, tapi nanti waham itu ada praduga yang begitu lemah. Harus usaha dulu. Sejauh mana usahanya? Jaraknya minimal pertama ada batasan minimal itu 300 ke depan. Istilahnya hadul ghaus. Ke kanan 300 meter, ke kiri 300 meter, ke belakang 300 meter. Itu tuh. Cari dulu jarak seperti itu. Tetapi ada zon, ada dugaan kuat. Sebenarnya kalau dipelajari sedikit aja, sekisana sedikit, itu kayaknya ada air tuh. Diduga ada air kuat, namanya hadul guru. Berapa jaraknya? Takriban 2,8 kilo, 3 kilo lah, 1,5 mil. Yang jago matematik di sini siapa? 1 mil itu berapa kilo? 1,8 dan 1,6. Anggaplah 2,83. Di situ tuh batas minim maksimal kita. Hadul guru. Jadi kalau hadul guru tadi udah nggak 300, nggak ada ketemu air. Boleh nggak kita tayamum? Tapi boleh. Tapi kalau ada dugaan kuat, kayaknya kalau kesono dikit, Anda pernah dengar, kemungkinan ada. Maka pakai standar akhir namanya hadul guru, itu takriban 3 kilo. Nggak kesana. Kalau udah nggak ada, selesai. Jadi kalau sudah sampai 3 kilo, udah nggak ada, selesai. Ada Pak 3 kilo setengah sedikit lagi, itu namanya hadul bu'ud. Ente nggak perlu kesana, cukup tayamum udah cukup. Jadi kalau udah batas maksimalnya itu. Jadi batas maksimalnya hadul guru itu dengan catatan tadi setelah batas minimal 300 udah nggak ada. Kalau memang diduga kuat, maka boleh kita menyatakan air itu tidak ada. Jadi harus cari dulu. Diduga kuat ada, maka pakai standar yang paling yang jauh ya, hadul guru itu sekitar 3 kilo. Sekalipun 3 kilo 100 meter ada itu air, maka udah nggak bisa. Namanya hadul bu'ud. Antum langsung aja nganggap air itu nggak ada. Air itu tidak ada. Tayamum. Tapi kalau emang udah benar keyakinan begitu nyampe, kita pas banget apes nih di daerah sini,
Ane udah pernah lewat, ente kemana-mana nggak ada air, udah langsung tayamum. Tapi kalau baru dugaan pakai lemah, kayaknya sih nggak ada deh di sini. Oh nggak, cari dulu. Sekalipun dugaan itu kecil, adanya air itu dugaannya itu kecil, cari dulu. Minimal hadul kos 300. Tapi kayaknya kalau di sebelah sana agak jauh lagi ada dah. Pakai standarnya hadul gurub 3 kilo. Kalau udah enggak ya udah selesai. Antum tayamum. Jadi faktul ma itu ada yang hakiki, ada yang sifatnya majas, artinya adanya air tapi seperti tidak ada air yang tadi. Kalau kita pakai air itu bisa menjadi dingin dan sebagainya, sudah jangan tayamum. Atau air keberadaannya begitu resiko tinggi, boleh itu dianggap tidak ada air. Atau benar-benar tidak ada air, maka boleh kita untuk bertayamum. Wal maradu, kedua dengan sebab sakit. Ini kalau Imam Syafi'i agak ribet Pak sebenarnya. Bagusnya nanti ada Maliki, Hanafi, kayak niat. Niat itu indah Syafi'i, niat puasa kemarin itu. Kalau orang begitu azan subuh dia jatuh niat, puasanya terusin tapi wajib qadha. Ini banyak orang hati-hati masalah niat. Niat itu adalah rukun daripada rukun puasa. Kalau antum niatnya begitu sudah masuk waktu subuh, maka teruskan puasanya, tapi terkena kewajiban qadha. Maka nanti Imam Hanafi kasih clue, kalau begitu niat aja untuk 1 bulan. Dibolehkan nggak? Pakai itu boleh untuk menyelamatkan kalau antum lupa. Makanya guru-guru kita ngajarin tuh kalau lagi sholat itu pakai apa? Pakai niat. Tarawih di ujungnya nawaitu maghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini kesalahan bertahun-tahun, herannya nggak ada yang koreksi. Memang si kesalahan tulisan redaksional secara grammar Arab tidak merusak esensi daripada niat itu, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan secara qaidul arabi, gramatikal Arabik adalah nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh ditoleransi, itu hebatnya grammar. Hatta ja'al lailu boleh juga ente baca hatta ja'al laila. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau dibaca Ramadhana jangan halisanati tapi halisanata. Yang hancur dan itu terjadi kesalahan bertahun-tahun, herannya guru-guru pada kagak paham apa ini beginian. Ramadhana halisanati itu nggak bisa ditolongin lagi secara tata bahasa Arab. Kayaknya kita semua. Tapi kalau sesuatu, kalau antum ngaji jauh, dulu aneh masih belum nikah, umur 20 tahunan gitu, ngaji kemana-mana, itu mah udah dibahas sama guru-guru alim, Buya Saifuddin, Muhammad Syafi'i Hazami, udah dibahas masalah kayak gituan. Sekarang aja, cuman herannya begitu kita kasih tahu, orang tua yang tahu kita kecilnya ngomong, anak kemarin sore begitu. Ya sudah terserah. Kita cuman yang artinya tidak merusak esensi dari niat, tetapi ya betapa lemahnya pemahaman kita tentang agama itu aja. Udah dikasih tahu. Memang ada orang yang kata Al-Quran anzar tahu amlam tungdzirhum fahum lah, dikasih tahu masih ngeyel. Qasyat qulub, begitu Allah biarkan orang dalam kesesatan, nyaman dalam kesesatan. Banyak yang begitu. Sekolah kagak dikasih tahu sama orang yang sekolah tentang agama. Begitu bacanya, tetap aja begitu Allah biarkan dia dalam kesesatan. Ya nggak merusak sih. Intinya juga pakai bahasa Indonesia boleh aja. Tapi redaksinya begitu. Nawaitu sawma ghadin ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala
baru belajar ban putih, nahunya baru sampai ajrumiyah, itu kan ghairu munsharif Ramadan. Ente buka yang lebih tinggi lagi deh. Ente buka yang lebih tinggi lagi deh. Nanti ketemu ghairu munsharif tidak berfungsi manakala dalam keadaan kemasukan alif lam atau berkedudukan mudhaf. Begitu Pak. Ditolong itu sama Imam Malik. Imam Malik bahwa boleh kita berniat 1 bulan untuk bulan puasa itu. Nah sama pada tayamum. Kalau Imam Syafi'i kita nih yang sakit misalnya bagian tangan, yang lain enggak, usapan yang lain dia tetap Pak butuh. Begitu pada saat tangan kita tayamum dulu, entar lanjutin lagi wudhu kan ribet ya. Itu begitu bukannya kita langsung tayamum aja, bukan. Jadi kalau menurut Indah Syafi'i, misalnya antum sakit bagian di tangan yang harus kena anggota wudhu, tapi dia nggak boleh kena air. Antum wudhu, begitu wudhu pas mau ngusap tangan, antum tayamum dulu. Ntar wudhunya lanjutin lagi yang apa selanjutnya. Waduh Ustaz tadi pakai kata ulama satu lagi. Udah kalau memang seperti itu, antum langsung aja berwudhu, bertayamum. Ketolong lah ya begitu. Ketolong. Memang asiknya bicara fikih itu luas Pak. Jadi kita nggak bisa patokan kata guru aneh, nggak begitu. Dalam fikih, apalagi kalau sudah fikih perbandingan, kitab-kitab yang tinggi-tinggi, antik-antik, adib. Aneh ingat dulu pernah ngaji. Kalau nggak salah kitabnya Mizanul Kubra, segini kitabnya, timbangan berat, timbangan besar, ame Buya, bicara tentang masalah sholat awal waktu. Ternyata di dalam fikih itu ada ulama yang mengatakan awal waktu itu kalau kata kita di akhir waktu, zuhur menjelang asar itu disebut awal waktu. Orang yang pertama nggak tahu kaget apa, tapi ada Pak. Dan itu dicontohkan ketika guru kita sowan ke Kiai Haji Maksum Kerapian ya. Saat itu subuh sudah agak siang. Pak Kiai pulang dari masjid, tiba-tiba ngelihat Kiai Haji Maksum lagi ngucek-ngucek mata. Namanya murid nih, ngebanting. Kiai baru bangun. Tapi ada orang soleh di sampingnya disebut. Lu lagi diajarin namanya mu'alim. Yang disebut awal waktu ada tuh kayak begitu. Menjelang akhirnya. Dia nggak berani bantah. Cuman ketika dia ngaji ketemu di kitabnya ini dia. Masya Allah ada apa keterangan. Kayak antum biasa mulazamah sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Tumben-tumben begitu datang udah iqomah. Langsung sholat subuh. Kan belum sholat qobliyah tuh. Entar selesai sholat subuh, ente boleh tuh sholat qobliyah subuh ditarik di situ. Begitu. Yang benar. Nah, ini makanya kita kasih tahu. Ada nggak kitabnya? Kalau ngaji ame ulama yang gede-gede ketemu ente yang kayak gini ya. Hal-hal yang secara umum nggak terbiasa ketemu. Jadi kalau ada orang sholat habis sholat subuh ada sholat sunnah, jangan disalahin dulu, kan nggak ada tuh sholat sunnah setelah subuh nggak ada. Jangan dulu tanya dulu itu sholat apa? Ada sholat qobliyah subuh tadi nggak keburu. Dengan catatan tuh orang mulazamah. Tuh ada tuh Pak keterangan kitabnya. Jangan kaget tuh. Sampai kayak begitu. Hal-hal yang seperti itu. Jadi dibolehkan sebab tayamum adalah karena sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Yang ketiga dibolehkannya kita bertayamum, ada tuh air tapi kita hajat ame air itu, bukan hanya untuk kita, sekedar tuh air untuk hidupnya hewan, maka kita dibolehkannya untuk bertayamum. Artinya betapa Allah itu memberikan kemudahan buat kita. Ini rukhsah. Makanya kata ulama, kalau antum ngaji ke Buya Yahya ada, nggak usah jauh-jauh, di sini kan masih dekat, yang kiai-kiai masih muda. Cuman cukup luas pandangan ilmu agamanya di bidang fikih terutama.
Kalau udah dikasih rukhsah pakai Pak. Ane pergi ke Jawa sudah melebihi batas dibolehkannya untuk orang untuk jamak dan qashar. Ane pergi sama teman ane nih. Ane jamak ame qashar. Dia sholat sesuai waktunya, zuhur, asar. Afdholiyahnya, gede pahalanya, gedean ane yang jamak. Gitu tuh. Udah dikasih rukhsah pakai. Pakai, udah dikasih rukhsah. Pakai Ustaz. Kenapa? Itu namanya ente di zuhur, sholat zuhur, asar, ente jamak takdim atau jamak takhir, kemudian qashar. Kalau bicara ujrah, bicara pahala, maka antum lebih tinggi pahalanya, derajatnya daripada orang yang pakai sholat sesuai waktunya. Mau dikasih kok. Jadi bukan banyak nih. Ada lah hal-hal yang kita dulu ngaji, aneh waktu kecil ngaji, banyak sedikit yang kurang pas tentang air musta'mal. Kemarin kan sudah kita bahas tuh. Air sedikit ke kobok dibilang musta'mal. Padahal bukan itu. Lah kesian orang-orang kampung yang nggak punya keran, pakai padasan. Masukin ember, bolongin, ente tutup pakai tangan. Kena nggak tuh airnya pakai tangan? Kan airnya sedikit, berarti air musta'mal dong. Ya. Tapi kita digoblok-goblokin. Musta'mal. Ya Allah, gimana kalau begitu? Lu ngocorin aja tuh air. Ini nggak ngerti air musta'mal definisinya kayak gimana. Dulu waktu aneh kecil memang aneh. Air di ember penuh, ada daun aneh ambil kan ke kopok, diomelin sama mama aneh. Ya tuh air jadi musta'mal tuh Neng. Udah dipenuhi lagi sama dia, diluberin. Aneh pikir begitu. Begitu kita sekolah lagi, nyantri, ngaji lagi, Masya Allah, kurang pas pemahaman musta'mal. Enggak, yang disebut musta'mal yang udah kena, yang udah sisa. Nih, udah tau air wudu, selama ini masih ngalir belum disebut musta'mal. Terakhir tetesannya baru itu musta'mal. Kayak ngebasuh muka, nih. Selagi dia masih nempel, ente terusin begini itu enggak musta'mal. Tapi kalau sudah keangkat, ente tinggi lagi, ini air yang kedua ini musta'mal namanya. Begitu. Maka cara garuk sholat nanti ada Pak, jangan garuk asal garuk gini. Karena sekali gerakan dihitung bisa jadi satu, narik lagi kedua. Maka mesti ditempelkan, tek, ente garuk. Ente garuk ini enggak hitung tetap satu gerakan, tapi kalau ente tek 1, 2, 3 gitu. Nanti ada tata caranya. Baik, ini sebab-sebab bertayamum. Jadi Allah kasih rukhsah di sini. Betapa Allah kasih kemudahan. Kalau Allah kasih kemudahan, pakai Pak. Hal-hal yang sifatnya sunnah pakai. Kayak saya tahu, yang namanya sholat itu kan wajibnya berdiri bagi sholat fardu. Tapi bagi sholat sunnah boleh ente berdiri, walaupun boleh juga ente duduk, walaupun ente mampu untuk berdiri. Kadang-kadang ada pakai itu untuk sekedar ngingetin ilmu doang. Ada nyolek alasan lu disakit aja gitu. Ya gak apa-apa, boleh kok. Jadi walaupun sehat sekali saya duduk untuk tahu bahwa itu ilmu dibolehkan kalau sholat sunnah. Kayak misalnya tahajud, ya sekali-sekali nggak dibolongin satu kali. Kenapa? Untuk mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Bahwa Rasul pernah ninggalin juga, berarti misalnya gitu, maka meninggalkan itu juga bagian dari sunnah gitu. Oh jangan bangga, anda mau nggak pernah lepas tahunan, itu ibadahnya nafsu berarti. Ulama hati-hati benar untuk hal-hal yang kayak begitu. Apalagi ceritain ibadah, ya sebisa mungkin lah, nggak usah pakai cerita. Anda sih ya Ustaz, maaf Anda baru hijrah gitu, lagi belajar Senin Kamis. Oh iya Pak, udah berapa ini lama menjalankan di Senin Kamis? Ya kira-kira baru 5 tahun lah Ustaz. Tawadu pengen nyombong. Ada niatnya sombong, cuma caranya tawadu. Masa iya istiqomah baru-baru udah 5 tahun. Enggak usah, udahlah. Anggap aja kita nggak pernah melakukan istiqomah. Istiqomah jadi nikmat ibadah. Apalagi sekedar tambahan ini, kemarin di pembukaan di majlis di rumah itu saya bilang
Setiap hari ketika terbitnya matahari, malaikat pencabut nyawa itu teriak, ya abna al-arba'in, orang yang umurnya udah 40 tahun. Ya abna al-khamsin, umur yang udah 50 tahun. Ya abna as-sittin, yang umur udah 60 tahun. Jadi siapa gitu malaikat pencabut nyawa ngingetin, umur orang-orang yang udah umur 40 tahun segera bergegas dalam ibadah, isi ibadah. Mumpung masih pada sehat secara fisikly, itu usia 40 tahun itu usia kesempurnaan. Kenapa sih orang lu wirid 40 hari, lu baca ini 40 hari, ada apa sih itu? Itu kan enggak 9 bilang 40 hari itu, nanti ada metode kias di situ. Perubahan janin itu kan 40 hari. Itu dikiaskan dalam orang-orang berwirid, ngambil dari situ. Makanya disebut istiqomah, kata orang-orang ahli wirid itu 40 kali 3, 40. Ngambilnya dari kesempurnaan janin. 40 berubah, 40 baru wasamaitumur ruh, aku tiupkan ruh di situ. Maka udah sempurna tuh janin 40, 120 hari 4 bulan. Makanya kalau orang ingin bikin tasyakuran sebenarnya bukan 7 bulannya, ngambil momentum 4 bulan. Karena ketika itu akan Allah tentukan bagaimana nikah dan si bayi. Kemudian ditiupkannya sempurnanya ruh, maka di situ kita berdoa. Gitu. Yang mau bikin 7 bulan, silakan, nggak bikin juga nggak apa-apa. Misalnya kalau mau ambil momentum itu, abna al-arba'in yang umur udah 40 tahun, segera engkau bergegas beramal soleh. Nanti pada saat umur 50 tahun malaikat teriak lagi, ya abna al-khamsin, umur yang 50 tahun, engkau nanti sedikit lagi akan memetik hasilnya. Apakah itu hasilnya baik atau tidak? Nanti sedikit lagi diingetin. Karena baina sittin wa sab'in umat Rasulullah, yang lebih dari 70 tahun itu udah banyak bonusnya. Ayo, udah mulai lemah 50, udah pala 5, ada aja. Kalau orang dulu masih cakep gaya hidupnya, orang-orang kebelakangan kayak saya, pala 5 udah banyak rusak gigi, udah banyak rusaknya. Makan kalau enggak kegigit, udah banyak yang enggak kegigitnya, gigi udah payah gitu. Karena pola hidup mungkin waktu mudanya jelek. Ya Allah, entar dikit lagi akan mati. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Abdul Sittin, umur 60 tahun, ingat, engkau lupa sama azab, nanti ada azab. Artinya jangan sampai aprak-aprakan banget untuk urusan dunia begitu. Setir balikin semuanya untuk orientasi akhirat. Makanya kalau ada orang udah 60 tahun masih disibukkan dengan perkara dunia yang bikin dia lupa perkara akhirat, pertanyaannya apa yang lu kejar? Kaya, seberapa kaya sih? Yang penting kita bisa bersyukur, nikmatin. Makanya pantas Allah ulang dalam surah Ar-Rahman 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba itu dinikmatin gitu yang udah ada, syukurin, tanda syukur kita sehat untuk ibadah semuanya, dikasih karunia rezeki. Ayo entar mah kalau udah perkara dia budak nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur, dia udah lupa sama seluruh kekayaan harta bendanya, kecantikan istrinya, auratnya aja kebuka, dia udah nggak sadar. Yang penting bawa saya ke rumah sakit. Kalau udah kayak gitu gimana? Jantung boro-boro mau berlari berjalan, ngunyah aja nggak mampu. Kenapa ente kok nggak makan? Aneh kalau ngunyah capek Ustaz. Kalau udah kayak gitu mau gimana? Demen banget tongseng, yuk tongseng gua traktir. Lu ngomong aja. Udah nggak kepengen dah yang begitu-gituan. Masya Allah. Kalau udah kayak gitu mau ngapain coba? Perkara sarap kejepit nangis, ana tengokin tuh aki-aki. Doain Ustaz, saya mau musola. Ya Pak, mudah-mudahan. Begitu sembuh, udah aja lupa. Kayak orang perokok berat kena jantung. Bagi kena jantung dia ngos-ngosan, boro-boro mau ini ngunyah aja udah kagak bisa dah. Lu mau banget makan, capek banget.
Lucu tuh jantung. Ya mati gua ada. Bang, rokok bang, 300.000 bang sebatang gua kasih. Dia cuma nengok doang tuh, nengoknya gede-gede aja. Begitu sehat, asik aja lagi rokok. Lupa aja tuh, masya Allah. Kata dokter gua tahu lu berobat, cuman biar enak rokok doang kan katanya. Ya, ada perokok berat kayak begitu. Dia lagi sakit, dia gitu tinggalin rokok. Begitu udah sehat udah aja. Jadi tandanya dia sehat, dia lagi ngerokok berarti sehat nih. Kalau dia nggak ngerokok berarti sakit lah gitu. Masya Allah. Ada orang yang ngerokok kayak gitu ya. Ada, saya. Gitu. Kalau lagi sakit nggak ngerokok begitu udah sehat aja. Masya Allah. Ingat tuh, ini rusuh dari Allah, keringanan. Coba deh, udah 50, orientasi lagi udah 60, cepat-cepat Pak, orientasinya. Hidup kita untuk kamu, akhirat kita. Ya Allah, ntar kalau udah selesai semuanya mau ngapain kita? Insya Allah. Tuh, begini aja lupa makanya mata. Coba, udah kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya, so kita nggak tahu tuh. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan yang sempurna dan dikasih nikmat ibadah gitu ya. Jangan sampai kita nih ibadah nggak nikmat gitu. Biar nikmat ibadah nih. Malam inilah buat apa sih? Bukan hanya buat, kalau buat sekedar ilmu mah antum dicari di YouTube selesai. Bukan itu, bukan hanya sebatas itu. Tapi kita tadi niat itikaf, kemudian kita niat makmurkan ini masjid. Dan ini mudah-mudahan ada nilai pahalanya. Kita nggak tahu, sedikit ibadah yang kita lakukan boleh jadi menjadi sebab Allah bukakan pintu kasih sayangnya Allah, sehingga kita betul-betul saya Pak ketika dipanggil ceramah. Punya pesantren tahfidz begini orang kiai ini sebagainya. Begitu sholat juga, masya Allah orang percaya. Padahal hati saya busuk, ibadah saya nggak benar, ketipu dia sama status sosial saya, ketipu dia sama pakaian saya. Kalau di hadapan Allah mah nggak bisa kita nipu. Mau ngapa coba? Ya, jadi mulai hari ini yang sudah 50 masuk 60, apalagi sudah diberikan lebih daripada 60 70, ayo dah yang cakep dah ibadah maksimalin biar nikmat. Jangan kepengen keburu-buru, udah sholat isya berjamaah, subuh ada waktu ngaji. Allah kasih keluar rezeki, berbagi kasih. Ayo deh, jangan suka ngomongin orang. Gibah itu dosanya gede banget Pak. Gibah dosanya gede banget. Maka ada ulama mengatakan gibah itu berbobot lebih daripada zina. Saking nikmatnya itu gibah. Yang direkam dalam Al-Quran, masalakukum fis saqor. Apa sebabnya engkau masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musholin, dulu nggak pernah sholat. Kemudian apa? Kumpulnya saya sama orang ahli gibah. Ustadz aneh nggak gibah, cuman aneh dengerin doang. Sama. Kalau nggak ada ente nggak jadi gibah tuh, lantaran ada ente sih gitu. Nggak bisa, sama. Bener dah Ustaz, aneh nggak ngomongin, aneh cuma dengerin doang. Apa doa Mas? Udah jangan gitu. Ya, apalagi pagi-pagi nonton TV, udah deh 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ngapain sih nonton TV? TV itu tepu. Aneh nggak pernah Ustaz nonton TV. Cuman aneh YouTube terus sama juga. Ya, masya Allah. Boleh nonton YouTube tapi yang kadang ngingetin kita kematian. Ayo deh Bang, coba kalau ada kafabil maut wa izah, cukuplah kematian sebagai sebuah nasihat. Itu ada jenazah lewat, ya Allah, entar kita kayak dia. Siapa yang nyolatin, siapa yang doain? Begitu masuk dalam kubur semuanya pergi. Tinggal satu amal ibadah kita itu, amal soleh kita itu namanya. Iya. Ngomong begini ada lagi merhatiin diri, makanya ya Allah, jangan sampai zolim gitu. Zolim li nafsihi, zolim dengan diri sendiri. Ya Allah, suka takut Pak, makanya man kasura kalamu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak dosanya, banyak salahnya. Kalau kayak begitu nggak ada yang ngajar ini. Masya Allah, hati-hati nih. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah, ente ngomong tapi ente enggak ngamalin. Ngomong sholat ente enggak pernah sholat, ngomong sholat jamaah ente enggak pernah jamaah. Masya Allah, mudah-mudahan dijagain diri aneh, diri kita semua dari hal-hal kayak begitu.
Hayo, makanya diajarin namanya ulama dalam kitab Athaillah itu Ibnu Athaillah Al-Hikam. Baca kalau udah umur 50, 60 zikir yang perbanyak itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enggak terhapus dengan maksiatan kita, Pak. Kalau bisa di ujungnya ditutup adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tutup itu. Antum baca itu tujuannya dulu mungkin umur 20, 30, 40 lupa sama Allah. Perbandingan kata ulama, kalau antum baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, antum tutup adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih, cuman 100 tutup itu sama orang yang dari pagi ketemu pagi zikir itu, maka lebih kuat bobotnya daripada orang yang tadi baca tambahin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Itu Ibnu Athaillah, ulama besar yang arang kitab bergengsi tentang tasawuf namanya Hikam. Salat subhanallah subhanallah kan ada tuh dalam kitab Ihya di bab tasbih kalau nggak salah. Barang siapa yang di akhir sholatnya berkata subhanallah salasa wa salasin, alhamdulillah salasa wa salasin, Allahu akbar salasa wa salasin 33, ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai, maka ghufira dzunubuhu walau kana misla zabadil bahr. Allah hapuskan dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Makanya berat baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar kabira. Itu berat. Kenapa? Pahalanya gede banget. Ustaz itu kan dosa kecil. Lah, tapi kan kalau dosa kecil banyak kan jadi gede. Maka gitu baca itu. Tapi jangan suudzon sama orang yang jalan nggak baca. Boleh jadi sambil jalan dia begitu selesai. Subhanallah sambil jalan. Boleh jadi, kita nggak tahu sampai itu. Ini udah main anak bingung dia berhentinya di mana sih? Masih ada 5 menit lagi nih. Apa lagi lanjutin dikit ya. Jadi itu subhanallah. Apalagi Pak, perbanyak sedekah Pak. Itu penggede-gedenya pahala tuh. Sedekah gede banget. Masya Allah. Apalagi antum pengen mendapatkan diampunin dosa sebanyak mukmin mukminat sedunia, sebanyak itu dosa kita diampuni. Apaan? Doain minta ampun bagi orang mukmin mukminat. Makanya itu bagian dari rukun khutbah. Kalau ada orang khotib kemudian nggak baca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, tidak sah dia Jumatnya. Karena itu rukun min arkanil khutbah. Karena dia ada rukun daripada rukun khutbah yang 5. Kalau ada khotib nggak baca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, maka tidak sah dia punya khutbah, maka nanti dia ada zuhur. Gitu tuh. Karena itu rukun Pak. Sekarang orang asal bisa ceramah naik khotib, rukun-rukunnya nggak dipahamin. Pahamin itu. Banyak kan, ya Allah ini gimana sih nih khotib? Emang sih gampang bawa kitab, bawa buku, baca bismillah, alhamdulillah. Tapi rukun-rukunnya paham nggak? Mana rukun yang wajib ada di 2 khutbatain dan sebagainya dan sebagainya. Coba. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu juga bagian pahala yang masya Allah pahalanya gede banget. Doain saudara-saudara kita mukminin mukminat muslimin muslimat, maka sejauh itu dosa kita sebanyak itu, maka kita mendapatkan pahala sebanyak mukminin mukminat. Masya Allah. Tuh, jadi mudah-mudahan nanti Allah kasih kita ya nikmat ibadah gitu, nikmat ibadah. Subuh pabakir bis sedekah, enggak banyak-banyak, terserah semampu kita. Gitu Allah, coba sih belajar sih, lempengin ke Gusti Allah, ingat mati gitu. Aksir zikra hazimil lazat, kata Nabi, banyak-banyak mengingat suatu yang motong kematian namanya al-maut. Gitu Allah Akbar. Ya Allah, selesai alhamdulillah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mana bisa kita sholat berjamaah. Selesai kita ngaji alhamdulillah.
Karena pertolongan Allah kita bisa ibadah baca Quran. Nikmat ibadah baca Quran itu, masya Allah, nikmatnya ibadah baca Quran. Dari maghrib antara isya apaan? Yasin, apalagi Al-Muluk, apalagi As-Sajdah. Ustadz Yasin berat, hilangin Yasinnya, Al-Muluk sama As-Sajdah. Al-Muluknya berat Ustadz, Al-Muluknya hilangin, As-Sajdahnya jangan ditinggalin. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita. Ama ngajak orang kebaikan, pahalanya gede. Antum ngajak temen yuk ngaji, dia ngaji. Antum udah nggak ngaji, dia masih ngaji. Setiap pahala dia, antum dapat pahalanya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان